Dia pencitraan sekali. Ultra pencitraan. Ultra, waduh, ngeri banget ultra. Oke. Nah, di tengah-tengah itu banyak borok-borok. Dia makin kelihatan kan. Kalau sekarang Abang ngelihatnya gimana pemerintahan Prabowo dan Gibran nanti? Tapi nanti Bang, kita kelarin dulu IKN ya. Bener-bener. Soal IKN lagi. IKN. Menjadi kontroversial Bang ketika IKN di satu sisi pemerintah selalu bilang bahwa sudah investor yang sudah mau masuk ke IKN itu ngantri. Kita dengar ada angka 220. Sekarang otoritas IKN bilang ada 60 investor. Dalam proses di Satgas sudah ada nih Satgas Percepatan Investasi IKN, dan 2 di antara 60 investor itu ada Jepang dan Cina. Abang percaya itu? Abang, karena yang seperti ini kan sudah sering kita dengar ya Bang. Sudah ada investor ini, sudah ada perjanjian ini, tapi kan realisasinya belum kita lihat. Adakah satu negara bangun ibu kota bergantung pada investor? Rasanya tidak ada. Membangun ibu kota itu membangun jati diri. Kalau investor ya selera investor dong, ya enggak. Yang dia bangun barangkali mall besar apa segala macam tidak akan datang tentu saja. Karena apa? Karena mereka tahu dari awal prosesnya seperti apa, tiap hari berubah. Ini mereka mau investasi jangka panjang, tapi undang-undang IKN-nya dalam waktu cepat sudah diganti 2 kali. Waduh, mereka nggak mau dong berisiko seperti itu. Nah, walaupun misalnya 190 tahun dikasih, ngapain 190 tahun? Usia perusahaannya barangkali cuma 100 tahun gitu kan. Jadi udah melampaui batas karena barangkali ini, siapa tahu ini informasinya ndak akurat. Ya dulu dari awal sebetulnya gaya Jokowi seperti itu. Nih, ada di kantong saya nih data. Uang orang Indonesia di luar negeri banyak. Tax amnesty keluar kan gitu. Taunya tax ratio-nya turun terus begitu kan. Ini apa ini? Seperti IKN ini. Kan dulu kata Pak Jokowi tidak dari APBN. Ya kan, tidak dari APBN, ada dari SoftBank. Ya. Ini saya diceritai oleh wamen ya, salah seorang wamen. Kata wamennya ke Pak Jokowi, Bapak udah lihat belum Pak terms and condition-nya? Belum. Ya tentu saja investor terms and condition-nya bisnis kan, bukan ibu kota kan. Syaratnya ada sekian jumlah penduduk di sana, baru jumlah penduduk kan yang menentukan. Mau bikin apa kalau jumlah penduduknya sedikit, tidak disanggupi oleh pemerintah. Nah itu proses pengambilan keputusan yang ugal-ugalan. Kita dengar ketika Presiden Jokowi sering melobi setiap pemimpin negara yang ia temui ya dalam acara kunjungan-kunjungan kenegaraan. Terakhir juga kita dengar Presiden Jokowi sebetulnya melobi Presiden Uni Emirat Arab MBZ untuk mau investasi di IKN. Tapi tidak lama kemudian kita dengar Bang, justru MBZ ini mengucurkan dana 35 miliar dolar Amerika Serikat setara 566 triliun rupiah justru untuk sebuah kota pesisir di Mesir yang namanya Ras El Hekma. Ya. Jadi bisa di-compare gak Bang? Kenapa yang kita lobby sepertinya kata Pak Jokowi menunjukkan ketertarikan, tapi ternyata uangnya ke tempat lain? Apakah memang IKN itu sulit untuk dijual Bang? Iya, Bukan dijual ya, mohon maaf, untuk diminta investasi. Dijual, artinya jangan sampai keluar dari mulut saya nih, salah nih diprotes nanti. Ini proyek ibu kota yang mencerminkan peradaban Indonesia atau proyek properti sih ini namanya. Atau proyek dunia fantasi seperti Disneyland. Nah kalau gitu butuh investor. Kalau ibu kota baru nggak perlu investor. Kita siapkan perencanaan yang baik, kita undang semua
heritage se-Indonesia yang mencerminkan ini loh Indonesia ibu kota kan. Karena nanti kepala daerah, kepala negara datang ke sana, kira-kira dia udah bisa membayangkan oh Indonesia ini seperti ini, gitu-gitu kan. Yang muncul adalah kelelawar. Abang nih salah satu netizen yang ikut komen nih. Kemudian bentuknya kok kayak kelelawar. dia bilang, bukan. ini forest and smart city. Iya. Forest, ibu kota. Kalau musuh bawa drone bakar hutan, terpanggang itu istana. Karena dikelilingi oleh forest gitu kan. Kok kayak gitu ya? Kemudian memilih lokasi kok yang biayanya mahal. Kan itu ada lumpur sehingga dia tidak punya kerikil, tidak punya pasir, segala macam itu. Kerikil pasirnya didatangkan dari Sulawesi itu, dari Palu, segala macam. Bikin smart city dengan merusak city lain. Smart city caranya juga harus smart. Tidak bertentangan dengan cita-cita untuk membangun green, forest. Ini bangun pelabuhannya, hutan bakaunya dibabat. Mau gunduli hutan segala macam itu, mau gusur dengan cepat penduduk. Ini upacara penduduk rakyat nggak boleh lihat, lihat di ini saja di tayangan TV aja, disediakan oleh Pemda Kalimantan Timur ini. Aneh ya, ya kalau di Jakarta kan orang masih bisa nonton ya dari jauh, walaupun dari jauh. Rakyat ini bukan untuk rakyat. Untuk Yang siapa dibangun istana. Kita kan bukan kerajaan. Istana kan buat kerajaan. White House tidak disebut istana kan? Enggak, itu kerajaan. Kenapa kita tidak bikin pondok Nusantara, pondok Garuda? Ini istana Garuda. Apa yang ya memang pengen jadi raja barangkali gitu. Aneh juga nggak menurut Bang Faisal yang didatangkan oleh Presiden waktu itu juga sempat menuai sorotan ya ketika Presiden memboyong banyak influencer dari kalangan artis, public figure untuk datang ke IKN. Guna gak itu Bang untuk mempromosikan IKN, untuk meyakinkan terutama investor bahwa ada kok proyeknya dan progresif kok proyeknya ini? Ada memang, ada. Ya. Nah tapi kita lihat, nggak usah jauh-jauh. Lihat saja temuan BPK. Tumpang tindih, air belum ada, ngecor kurang air. Air udah ada sekarang katanya Bang. Iya, tidak memadai. Kan harus ambil dari Sungai Sepaku itu kan, 60 kilo masih. Ya air ada bisa, semua, tapi semua mahal. Iya kan, bikinlah galon-galon yang banyak, barangkali kan begitu-begitu. Undang influencer mahal juga kali ya Bang? Itu konsesi-konsesinya kan. Influencer dapat konsesi, jadi macam-macam begitu kan. Ya artinya, ya memang yang dipilih adalah yang pendekatan-pendekatan yang menciptakan yang tidak, yang bermasalah jadi wah gitu. Apa dong itu? Pencitraan? Ya pencitraan sekali. Ultra pencitraan. Ultra, waduh ngeri banget ultra.